Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar untuk memenuhi nilai mata kuliah ergonomi kognitif. Di sini saya mengerjakan tugas kelompok bersama dengan Iksan Farid. Di sini judul yang akan saya jelaskan yaitu strategi pengembangan kemasan plastik shopping bag dengan metode Kansei Engineering. Nah, saya akan menjelaskan bagian bab 1 dan bab 2. Kemudian nanti diteruskan oleh rekan saya bab 3 dan bab 4 oleh Iksan Farid. Pertama, bab 1 yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang. Isinya dalam memilih produk saat ini konsumen cenderung semakin kritis. Konsumen tidak lagi hanya mendasarkan pilihannya pada alasan logis seperti fungsi produk, melainkan lebih jauh lagi emosi dan perasaan ketika melihat dan merasakan produk tersebut juga menjadi faktor penting dalam memilih produk. Kemudian lanjutan rumusan masalah, yaitu adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian perancangan shopping bag ini adalah cuma satu, yaitu bagaimana merancang produk shopping bag sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian tujuan penelitian ya ada 3 poin, yaitu pertama, mengetahui kata Kansei yang menjadi kriteria penting bagi konsumen untuk diwujudkan dalam produk ini. Kemudian mengetahui tingkat kepentingan elemen desain berdasarkan Kansei produk plastik shopping bag. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan rancangan produk plastik shopping bag baru melalui pendekatan metode Kansei Engineering. Kemudian batasan masalah yang ada dalam penelitian ini ada 4 poin. Pertama, penelitian ini fokus terhadap plastik shopping bag. Kedua, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode Kansei Engineering. Ketiga, analisis conjoint yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis conjoint tradisional dengan metode presentasi full profile. Dan yang terakhir adalah responden kuesioner dalam penelitian ini ada 30 orang plastik shopping bag untuk keperluan bisnis retail fashion. Kemudian kita lanjut ke bab 2, ada landasan teori 2.1 yaitu pengertian perancangan. Perancangan didefinisikan adalah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Ini dikutip dari Kata Putra tahun 2017. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah tahapan setelah analisis sistem, tujuannya untuk menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan selama tahap analisis. Kemudian 2.2 tujuan perancangan. Tahap tujuan perancangan antara lain menurut Putra tahun 2017 ada 7 poin. Pertama, memenuhi spesifikasi fungsional. Kemudian batasan-batasan media target implementasi, memenuhi kebutuhan implisit dan eksplisit berdasarkan kinerja dan penggunaan sumber daya, perancangan implisit dan eksplisit berdasarkan bentuk hasil rancangan yang dikehendaki, kemudian memenuhi keterbatasan proses perancangan seperti lama atau biaya. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan teknik ahli lainnya yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu untuk tercapainya kepenuhan kebutuhan berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi sasaran pengembangan sistem. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu ada faktor kebudayaan, faktor sosial, kemudian faktor pribadi, ada faktor psikologis. Di dalam faktor kebudayaan ada beberapa poin, maksudnya ada kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan perilaku seseorang. Kemudian subbudaya, kemudian kelas sosial. Kelas-kelas sosial ini adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai nilai
minat dan perilaku yang serupa. Kemudian persepsi konsumen 2.5.1 atau poinnya karakteristik stimuli yang mempengaruhi persepsi. Karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi 2.5.2. Kemudian ada selanjutnya 2.6 sejarah Kansai Engineering. Itu mungkin bisa teman-teman cari di Google. Secara garis besarnya sama. Kemudian tipe-tipe Kansai Engineering. Tipe-tipenya ada 3 poin. Pertama Kansai Engineering tipe 1, Kansai Engineering tipe 2, dan tipe 3. Nah, tipe 1 ini memecah konsep produk yang ditargetkan menjadi konsep yang lebih rinci dan memperluas ke beberapa tingkatan. Sedangkan yang tipe 2 rekayasa yang menerjemahkan Kansai perasaan dan emosi konsumen terhadap produk untuk pengembangan produk. Dan yang ketiga itu suatu model matematis dibangun dalam basis peraturan yang rumit untuk mencapai keluaran ergonomis dari kata-kata Kansai. Kemudian seperti biasa dilanjutkan dengan uji kecukupan data, uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian ada 2.10 ada semantic differentials. Semantic differential ini mengukur makna psikologis menggunakan kata sifat. Metodenya terdiri dari sejumlah biasanya 5 dan 7 skala, di mana responden memilih konsep atau lebih pada setiap item skala. Skala semantic differential ini didasarkan pada sebuah objek dapat mempunyai beberapa dimensi makna konotatif. Contohnya, api membara di perapian bisa berkonotasi romantik selain makna materi yang terbakar. Kemudian analisis conjoint. Analisis conjoint adalah teknik realistik yang digunakan dalam penelitian pasar untuk menentukan bagaimana konsumen menghargai fitur yang berbeda yang membentuk suatu produk atau jasa individual. Ini adalah metode untuk pembobotan konsep produk yang berbeda terhadap satu sama lain dalam rangka untuk mengidentifikasi produk yang atribut lebih disukai oleh kelompok konsumen tertentu. Jadi sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan rekan Iksan Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UAS ergonomi kognitif dengan judul strategi pemasaran plastik shopping bag. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan memperoleh informasi atau data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, data yang dilakukan adalah hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden shopping bag dan didapatkan sampel sebanyak 30. Berdasarkan data tersebut dapat dilakukan pengolahan data menggunakan metode Kansai Engineering. Selanjutnya yaitu Kansai Word. Berdasarkan informasi dengan konsumen plastik shopping bag diperoleh 20 kata Kansai dengan plastik shopping bag. Masing-masing kata Kansai tersebut kemudian dipasangkan dengan lawan katanya. Tahapan selanjutnya setelah mendapatkan kata Kansai dari penyebaran kuesioner pertama, kemudian dilakukan pembuatan dan penyebaran kuesioner kedua. Tujuan dari penyebaran kuesioner kedua untuk mengetahui seberapa penting Kansai Word ini dapat berkaitan dengan pengembangan shopping bag. Dari 20 kata Kansai di atas, pertanyaan yang ada nantinya memiliki 11 pilihan dalam skala Likert yang mempunyai bobot nilai yang berbeda-beda. Setelah penyebaran kuesioner kedua dilakukan, maka hasil rekapitulasi yang didapat ini nantinya akan digunakan sebagai uji validitas dan uji rehabilitas. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi dari hasil kuesioner. Selanjutnya itu pengolahan data. Berikut merupakan pengolahan data yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas kuesioner dilakukan menggunakan rumus korelasi person dengan bantuan program pengolahan data statistik. Hasil iterasi pertama uji validitas dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan hasil iterasi pertama,
9 pasangan kata kansai dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai R lebih kecil dari R tabel pada tingkat signifikan 95%. Dan jumlah sampel N sama dengan 30, diferen DF-nya sama dengan 28. Pasangan-pasangan kata kansai tersebut yaitu yang berada di atas. Karena pada iterasi pertama masih terdapat kata kansai yang tidak valid, maka dilakukan iterasi kedua dengan hanya menggunakan kata kansai yang dinyatakan valid pada iterasi pertama. Tahapan selanjutnya yaitu uji rehabilitas. Untuk melakukan uji validitas yaitu tahapan selanjutnya yaitu uji rehabilitas. Setelah melakukan uji validitas adalah uji rehabilitas. Ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana kata kansai sejauh mana kata kansai dikatakan reliable apabila hasil yang relatif sama bisa digunakan untuk mengukur ulang objek yang berbeda. Uji rehabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Berdasarkan uji rehabilitas maka dapat ditentukan bahwa data yang digunakan adalah reliable karena memiliki alfa lebih besar dari 0,6. Selanjutnya itu pengumpulan sampel produk. Sampel plastik shopping bag yang terkumpul berjumlah 10 buah dengan berbagai macam spesifikasi. Sampel-sampel tersebut bersumber dari internet dan merupakan produk yang beredar di pasar. Selanjutnya itu penentuan item dan kategori desain produk. Berdasarkan sampel produk yang dikumpulkan, dibuat daftar item dan kategori spesifikasi desain produk plastik shopping bag. Penentuan item dan kategori desain produk yang dilakukan akan digunakan untuk membentuk kombinasi sampel yang selanjutnya akan digunakan sebagai stimuli untuk kuesioner semantik diferensial. Selanjutnya itu evaluasi kuesioner semantik diferensial. Kuesioner semantik diferensial merupakan kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing kata kansai dengan stimuli produk. Mengetahui yang dibentuk dari kombinasi beberapa elemen desain produk. Kuesioner disebarkan kepada 30 responden, kemudian diolah dengan analisis conjoint. Melalui analisis conjoint dapat diketahui kombinasi elemen desain yang menghasilkan nilai kansai optimum sehingga dapat dijadikan acuan dalam perancangan dan pengembangan produk baru. Selanjutnya itu analisis conjoint. Analisis conjoint dilakukan untuk menganalisis hubungan antara kata kansai dan masing-masing item dengan kategori desain. Berdasarkan nilai utilitas yang dihasilkan analisis conjoint, dapat diketahui kombinasi elemen desain yang memiliki nilai kansai optimum. Kombinasi tersebut digunakan sebagai spesifikasi desain produk plastik shopping bag yang baru. Spesifikasi produk yang baru dapat dilihat pada spesifikasi produk baru yaitu elemen desainnya, materialnya HDPE, handle-nya loop, warnanya primer, motifnya polos, ketebalannya 50 mikron dan ukurannya 28 cm. Selanjutnya itu desain produk. Berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan untuk desain plastik shopping bag baru tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya itu bab 4 yaitu penutup kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terdapat 11 kata kansai yang menjadi kriteria penting konsumen dalam memilih produk plastik shopping bag, yaitu ekonomis, kuat, praktis, nyaman, aman, bersih, rapi, awet, unik, dan indah. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis conjoint untuk keseluruhan kata kansai diperoleh tingkat kepentingan masing-masing elemen desain produk. Yang ketiga, berdasarkan nilai utilitas tertinggi pada analisis conjoint diperoleh spesifikasi untuk plastik shopping bag baru. Saran dari laporan ini, saran yang dapat diberikan peneliti terhadap penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat membuat prototipe sehingga bisa dilakukan uji usability untuk menghasilkan desain yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.